Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Rahma Arusdi dengan NIM 1204032677 dari kelas Komunikasi 1Ki. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Psikologi Umum dari Ibu Raja Widya Novci tentang teori belajar sosial. Dimulai dari sejarah munculnya teori belajar sosial. Teori belajar pertama kali lahir pada tahun 1930-an di Yale Institute of Human Relations oleh Clark Lewis Hall. Teori dorongan Hall berisi tentang di mana dorongan adalah kebutuhan yang merangsang respon perilaku, yang secara krusial membayangkan dorongan meniru yang diperkuat secara positif oleh interaksi sosial dan sebagai hasilnya meluas. Pada tahun 1941, Niemeyer dan John Dollard yang mengatakan bahwa kepribadian terdiri dari kebiasaan yang dipelajari. Mereka menggunakan teori dorongan Hall, yang artinya peniruan merupakan hasil dari suatu proses belajar, bukan begitu saja karena insting. Proses belajar tersebut oleh Miller dan Dollard dinamakan social learning atau pembelajaran sosial. Selanjutnya, tahun 1986, teori pembelajaran sosial kembali dikembangkan oleh Albert Bandura, yang juga merupakan seorang psikolog yang meyakini bahwa tindakan mengamat memberikan ruang bagi manusia untuk belajar tanpa berbuat apapun. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman tak terduga atau vicarious experiences, yang artinya pembelajaran dengan mengobservasi orang lain. Jika seseorang dapat belajar dengan mengamati, maka mereka pasti memfokuskan perhatiannya, mengkonstruksi gambaran, mengingat, menganalisis, dan membuat keputusan-keputusan yang mempengaruhi pelajaran. Bandura percaya bahwa penguatan bukan esensi belajar. Pembelajaran manusia yang utama adalah mengamati model-model, dan pengamatan inilah yang terus-menerus diperkuat. Pengertian teori belajar sosial. Teori pembelajaran sosial adalah pembelajaran yang tercipta ketika seseorang mengamati dan meniru perilaku orang lain. Dengan kata lain, informasi didapatkan dengan cara memperhatikan kejadian-kejadian di lingkungan sekitar. Teori belajar sosial fokus terhadap konteks sosial individu dan melalui interaksinya dengan orang lain. Yang termasuk konsep belajarnya adalah proses observasi, imitasi, dan modeling. Teori belajar sosial berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dari segi interaktif feedback yang berkesinambungan antara faktor kognitif, tingkah laku, dan faktor lingkungan. Disinilah terletak kesempatan bagi manusia untuk memengaruhi nasibnya maupun batas-batas kemampuannya untuk memimpin diri sendiri atau self-direction. Bentuk pengaplikasian teori belajar sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa kita lihat di perfilman Indonesia tercantum batasan umur yang boleh menonton film tersebut. Hal ini supaya anak di bawah umur atau yang tidak sama usianya dengan film tersebut tidak meniru hal-hal negatif dari film tersebut. Yang kedua ada ketika seseorang anak ingin mempelajari sepeda, maka dia cenderung akan antusias memperhatikan orang yang sedang mengendarai sepeda. Yang ketiga ada orang dewasa akan lebih menjaga sikapnya di depan anak-anak karena tahu akan ditiru. Hal di sini maksudnya akan lebih memperhatikan cara bicaranya atau sikapnya karena anak sangat meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang keempat adalah dimanfaatkan untuk terapi fobia. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada salah dan kilaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.